Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin semangat belajar bahasa Inggris. Nah, kali ini aku bakal ngelanjutin video mengenai power of speech, di mana video sebelumnya sudah kita bahas mengenai 9 jenis kelas kata atau power of speech. Dan di video kali ini kita bakal bahas lebih jauh tentang salah satu bagian dari power of speech, yaitu noun atau kata benda. Apa saja yang bakal kita bahas di video mengenai noun atau kata benda kali ini? Well, in today's video we are going to talk about definition of noun, functions of noun, and types of noun. Nah, kita bakal bahas tentang pengertian kata benda atau noun, kemudian fungsi-fungsi noun, dan jenis-jenis noun. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan tentang noun, kita refresh dulu mengenai materi kita sebelumnya. Jadi di video yang lalu kita sudah berkenalan dengan power of speech yang terdiri atas 9 bagian, yaitu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, determiner, dan interjection. Nah, bagi kalian yang belum nonton video mengenai power of speech atau pengenalan power of speech, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di sebelah kanan atas ini, atau linknya juga bakal aku cantumin di description box yang ada di bawah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan tentang noun. Yang pertama, definition of noun. Apa sih noun itu? What is noun? Ya, di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan noun. Noun is a word that used to name a person, place, thing, or idea. Jadi noun adalah satu dari salah satu part of speech dalam bahasa Inggris yang didefinisikan sebagai kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, tempat, dan ide atau gagasan. Nah, mari kita lihat contohnya. London, student, pencil, milk, cat, happiness, and love. Jadi London adalah nama tempat, kemudian student, pencil, dan milk adalah nama benda, cat, animals atau nama hewan, kemudian happiness and love, kebahagiaan dan cinta. Jadi noun atau kata benda tidak sebatas pada nama benda-benda yang ada di sekitar kita, tetapi mencakup baik berupa nama benda yang bisa dilihat nyata maupun berupa konsep yang tidak nyata wujudnya tapi bisa dipahami dan diyakini keberadaannya. Now let's move on to the function of noun, fungsi kata benda. Dalam kalimat, noun mempunyai beberapa fungsi. Secara garis besar, fungsi noun dalam bahasa Inggris adalah subject of verb, direct and indirect object, subject and object complement, object of preposition, and the last is modifier of noun. Sebelum saya uraikan fungsi noun satu persatu, penting untuk kita pahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, agar nantinya lebih gampang memahami materi yang akan dibahas di video ini. Nah, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. He reads a book. I am a good doctor. Komposisi struktur kalimat bahasa Inggris yang benar memuat sekurang-kurangnya satu subjek dan satu predikat. Kalimat biasanya terdiri dari komponen subjek, verb, objek, complement, and adverbial. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk kalimat simple minimal ada subjek dan predikat, sudah bisa dikatakan suatu kalimat. Nah, pada kalimat he reads a book, nah di sini he berfungsi sebagai subjek atau pelaku yang melakukan action atau tindakan dari read, membaca. Sementara read adalah kata kerja, verb yang berfungsi sebagai predicate, yaitu action atau tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Nah, sementara a book adalah berfungsi sebagai objek, yaitu sasaran atau tujuan dari action read, membaca. Pada contoh kalimat kedua, I am a good doctor, I is the subject, is a predicate, and a good doctor is an object. Jadi, predikat biasanya berupa verb, namun ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan verb. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nominal sentence. Seperti pada kalimat ini menggunakan to be yang berfungsi sebagai main verb dan sebagai predicate. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja fungsi noun dalam kalimat. Yang pertama yaitu subject or verb. Noun berfungsi sebagai subjek dari verb, yaitu who or what, siapa atau apa yang sedang dibicarakan, atau yang melakukan tindakan dalam suatu kalimat.
Dan posisinya biasanya di awal kalimat bisa diikuti oleh artikel an, dan the. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Tommy is the best student in our school. Nah, Tommy di sini is the subject, yaitu orang yang sedang dibicarakan. Kemudian contoh kedua, John gave her a gift. Nah, pada kalimat ini, John berfungsi sebagai subject of verb, yaitu the person who performed the action of gave. Jadi, pelaku atau yang melakukan tindakan dari give, memberi. Fungsi noun yang kedua yaitu sebagai objek dalam kalimat, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan atau perlakuan oleh subjek. Nah, fungsi objek ini yaitu memperjelas kalimat dan posisinya terletak setelah kata kerja. Ya, fungsi noun as an object terbagi atas dua, yaitu direct object dan indirect object. Direct object adalah objek yang mendapatkan perlakuan langsung dari subjek. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh kalimat. My brother drives a car. A car in this sentence is an object that receives the action of drives. Jadi, a car di sini adalah objek langsung yang mendapatkan perlakuan drives dari my brother. Oke, kemudian contoh yang kedua yaitu Mary buys a novel. Nah, a novel di sini adalah direct object atau objek langsung yang dikenai tindakan atau action by oleh Mary. Sementara indirect object adalah objek yang tidak mendapatkan perlakuan langsung dari subjek. Dalam kalimat, jika ada indirect object, pasti ada direct object setelah atau sebelum indirect object. Nah, untuk membedakan direct object dan indirect object dalam sebuah kalimat, direct object bisa diidentifikasi dengan menjawab pertanyaan apa, sementara indirect object bisa dengan menjawab pertanyaan untuk siapa atau kepada siapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat berikut ini. He gives me some money. Dia memberi saya uang. Nah, apa yang diberikan dia kepada saya? Jawabannya adalah some money. Maka some money adalah direct object atau objek langsung. Kemudian untuk siapa dia memberikan uang? Maka jawabannya adalah me. Jadi me adalah indirect object atau objek tidak langsung. Kemudian contoh kedua, Gary built a tiny house on the beach. Gary membangunkan sebuah rumah mungil di pantai. Nah, untuk menentukan direct objeknya, apa yang dibangun Gary untuk Jawabannya adalah a tiny house. Maka a tiny house is a direct object in this sentence. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan kepada siapa Gary membangun sebuah rumah mungil, jawabannya adalah Maka is indirect object in this sentence. Oke, cukup jelas ya. Peran noun selanjutnya adalah sebagai subjek atau objek komplement dalam sebuah kalimat. Subjek komplement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb, berfungsi untuk melengkapi subjek, digunakan untuk menggambarkan seperti apa subjek. Contoh kalimat, Anne is a teacher. Nah, a teacher pada kalimat ini melengkapi subjek dan menggambarkan siapa Anne. Jadi a teacher adalah subjek komplement. Sama halnya dengan kalimat kedua, James become a doctor. A doctor pada kalimat ini melengkapi subjek James dan menggambarkan siapa James. Jadi a doctor adalah subjek komplement. Kemudian selanjutnya yaitu objek komplement adalah noun yang muncul setelah direct object, berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan tambahan informasi yang merujuk kepada objek. Nah, contoh kalimat, I call my husband Honey. Honey di sini adalah nama panggilan untuk husband. Honey menerangkan direct object my husband. Jadi Honey merupakan objek komplement. Nah, objek komplement ini cirinya selalu muncul setelah direct object sekaligus menerangkan direct object. Contoh yang lain, nobody consider him a singer. Nah, a singer di sini berfungsi sebagai pelengkap atau komplement untuk objek him. Maka, a singer is an object complement. Oke, fungsi noun berikutnya yaitu object of preposition, merupakan kata benda yang mengikuti preposisi atau kata depan.
Nah, adapun beberapa contoh dari preposition yaitu in, on, at, by, under, and etc. Oke, mari kita lihat beberapa contoh dari object of preposition. She put the bag on the table. Nah, the table pada kalimat ini adalah objek yang mengikuti preposisi dari on, maka the table adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Oke, contoh kalimat kedua, my parent will visit us in the morning. Nah, the morning di kalimat ini adalah objek yang berada setelah preposisi dari in, maka the morning adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Nah, fungsi terakhir dari noun adalah modifier of noun. Noun modifier adalah kata benda yang memodifikasi kata benda lain. Dia berfungsi seperti adjektif atau kata sifat, yakni untuk mendeskripsikan kata benda yang dimodifikasinya. Contoh kalimat, I climb a mango tree. Nah, kata mango di sini merupakan modifier yang memberikan gambaran serta penjelasan pada kata benda tree. Dengan demikian, kita bisa mengerti kalau pohon yang sedang dipanjat adalah pohon mangga. Contoh kalimat kedua, may I have a soup spoon? Nah, soup adalah noun modifier yang memperjelas jenis spoon apa yang diminta, yaitu soup spoon. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang types of noun. Noun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, concrete and abstract noun, common and proper noun, countable and uncountable noun, collective noun, and compound noun. And now, let's discuss these types of noun one by one. Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete dan abstract noun. Concrete noun merupakan kata benda yang berwujud dan dapat diamati dengan panca indera. Contohnya, Mr. Smith, teacher, book, table, and beach. Nah, dari contoh konkret noun ini, kita bisa melihat wujud dan bentuknya, bisa disentuh, diraba, dan dirasakan. Sementara abstrak noun merupakan kata benda yang tidak berwujud dan tidak dapat diamati dengan panca indera. Contohnya, happiness, love, idea, hope, and spirit. Nah, contoh dari abstrak noun ini biasanya berupa konsep yang tidak bisa dilihat wujud dan bentuknya, namun dapat dipahami dan dibayangkan. Jenis noun berikutnya yaitu common and proper noun. Common noun merupakan jenis kata benda yang umum, sementara proper noun merupakan jenis kata benda yang spesifik atau khusus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. She has lived in a city since she was born. Kata city di sini merupakan common noun karena masih umum, masih general, tidak menyebutkan secara spesifik nama kotanya, kota apa, banyak kota. Namun ketika kita menyebutkan nama kotanya, misalnya di sini in Makassar, maka nounnya menjadi proper noun atau spesifik dan harus diawali dengan huruf kapital. Jadi proper noun harus diawali dengan huruf kapital, sementara common noun tidak diawali huruf kapital kecuali jika berupa awal kata sebuah kalimat. Oke, contoh berikutnya. He went to a restaurant yesterday. Jadi restoran adalah jenis kata benda yang umum. Namun ketika kita menyebutkan nama restorannya, misalnya Pizza Hut, maka nounnya menjadi proper atau spesifik. Contoh berikutnya, Gary graduated from the university last year. Nah, university di sini umum karena tidak menyebutkan nama universitasnya apa. Namun ketika menyebutkan nama universitasnya, misalnya Hasanuddin University, maka nounnya menjadi proper atau spesifik khusus. Selanjutnya, berdasarkan bisa tidaknya dihitung, noun dikelompokkan menjadi dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung dan memiliki jumlah. Nah, bentuk countable noun ini terbagi atas dua, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Nah, contohnya, cat menjadi cats ketika plural, kemudian apple menjadi apples, kemudian baby ketika plural maka babies, toy singular ketika plural toys, child menjadi children. Jadi countable noun ini dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dapat pula diikuti oleh artikel e dan en dalam bentuk singular atau tunggal. Kemudian dapat ditambahkan akhiran s dan is dalam bentuk jamak. Contoh tadi misalnya cat ketika dia singular atau tunggal, kita bisa menggunakan artikel a cat atau one cat. Kemudian ketika dia jamak tinggal ditambahkan s menjadi two cats, three cats, many cats,
Oke, kalau misalnya apple, kita menggunakan artikel an apple, sebuah apel. Kemudian kalau dia jamak, maka two apples, many apples, three apples. Kemudian mungkin ada lagi yang bertanya, bedanya menggunakan artikel dengan an. Jadi untuk artikel kita menggunakan artikel untuk noun yang berawalan huruf konsonan atau mati. Misalnya tadi a cat, ya dia berawalan huruf C atau huruf konsonan. Kemudian an apple, kita menggunakan artikel an untuk noun yang berawalan huruf vowel atau huruf hidup a, i, u, e, o. Oke, kemudian selanjutnya a baby. A baby atau one baby. Oke, pluralnya babies. Kemudian a toy, pluralnya tambahkan s, toys. Namun perlu dicatat bahwa terdapat noun yang dalam bentuk jamaknya tidak ditambahkan s atau is, melainkan memiliki bentuk sendiri. Ini yang biasa disebut dalam bahasa Inggris irregular plural noun. Jadi bentuknya tidak beraturan ketika berbentuk jamak. Misalnya child menjadi children. Nah, untuk pembahasan mengenai singular noun dan plural noun, kita cuma membahas sedikit di sini. Insya Allah saya akan bikin satu video khusus untuk membahas singular noun dengan plural noun. Jadi di sini saya cuma memberikan contoh perwakilan dari pembahasan singular and plural noun itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke uncountable noun. Uncountable noun merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali menggunakan media. Jadi sebenarnya memungkinkan untuk dihitung, namun yang dihitung itu bukanlah zat atau substansinya, melainkan takaran atau wadahnya. Oke, karena jumlahnya yang terlalu banyak, terlalu sulit untuk dihitung, maka kita menggunakan media untuk menghitungnya. Oke, kita lihat contohnya, sugar. Nah, sugar, kita tidak bisa menggunakan one sugar, three sugar, tapi kita sebutkan takaran atau wadahnya. Misalnya, a spoon of sugar. Oil, kita tidak bisa menggunakan kata one oil, two oil, tapi a bottle of oil. Kemudian, a glass of water. Coffee, a cup of coffee. Rice, a plate of rice. Oke, itu pembahasan tentang countable and uncountable noun. Jelas ya? Kita lanjut collective noun. Dari namanya kita bisa paham kolektif artinya kata benda yang merujuk pada nama kelompok, kumpulan, atau unit. Nah, kemudian collective noun dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu a group of people atau kelompok orang, misalnya audience, team, class, couple. Dan selanjutnya a group of animals, sekumpulan hewan, contohnya nest, deer, flock, herd. Kemudian a group of things, kumpulan benda, pair, equipment, bucket, furniture. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. The couple use the same clothes. Couple adalah collective noun karena pasangan itu terdiri dari misalnya suami dan istri. Oke, kalimat selanjutnya, teacher asked the class to submit the exercise. Kelas terdiri dari banyak atau beberapa siswa di dalamnya. Nah, selanjutnya, this room is very small. It is impossible to put more furniture in it. Ya, kata furniture adalah collective noun karena furniture itu terdiri dari beberapa benda. Misalnya, chair, table, cupboard, bookshelf, and etc. Oke, contoh selanjutnya, I need a pair of new shoes. Pair atau sepasang artinya terdiri dari 2 sepatu, in this case, yaitu kanan dan kiri. Nah, jenis noun yang terakhir yaitu compound noun, kata benda yang terbentuk dari kombinasi 2 buah kata atau lebih yang membentuk suatu kata baru. Nah, jadi ada 2 kata atau lebih yang kemudian digabungkan menjadi satu, membentuk suatu kata baru yang berupa noun. Kita lihat contohnya, ada kata tooth dan kata brush. Digabung menjadi satu menjadi toothbrush. Kemudian ada kata pen and cake. Ya, kemudian dikombinasikan menjadi satu menjadi pancake. Compound noun terbagi menjadi 3 macam. Ini berdasarkan cara penulisannya, yaitu yang pertama close or solid adalah compound noun yang digabung penulisannya tidak menggunakan spasi atau tanda hubung di antara kata. Nah, kita lihat contohnya, ada kata foot dan ball menjadi football tanpa spasi. Kemudian ada play and ground yang digabung menjadi satu, yaitu
menjadi playground. Jadi no space or hyphen between word, tidak spasi dan tidak ada tanda hubung. Kemudian yang kedua ada open or space, yaitu compound noun yang dipisah penulisannya menggunakan spasi di antara setiap kata. Contohnya bus and station digabung menjadi bus station dengan spasi. Kemudian orange and juice menjadi orange juice dengan spasi. So there is a space between words. Kemudian yang ketiga yaitu hyphenated atau compound noun yang memakai hyphen atau tanda hubung. Nah, kita lihat contohnya ada kata six dan pack menjadi six pack. Nah, kita ada tanda hubung di situ. Kemudian brother-in-law, di antara kata brother in dan law terdapat hyphen atau tanda penghubung. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembentukan compound noun. Ya, compound noun itu sendiri bisa terbentuk dari gabungan kata antara noun dan noun atau antara noun dengan part of speech lainnya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh penggabungan dua kata atau lebih yang membentuk compound noun. Yang pertama yaitu noun yang digabungkan dengan noun lainnya. Contoh kalimatnya, my sister is sleeping in my bedroom. Nah, bedroom adalah compound noun yang terdiri dari noun bed dan room menjadi bedroom. Contoh selanjutnya yaitu noun yang ditambahkan dengan verb. I love my new haircut. It makes me look prettier. Nah, haircut adalah compound noun dari kata noun hair dengan cut, verb cut. Selanjutnya noun yang ditambahkan dengan prepositional phrase. My mother-in-law is a very rich lady. Oke, mother-in-law. Kemudian selanjutnya verb yang ditambahkan noun. Contoh kalimatnya, hooray, today is the payday. Payday is a compound noun dari kata verb pay dengan noun day. Selanjutnya verb yang ditambahkan preposition. Contoh kalimatnya, please remember to reschedule your medical check-up. Nah, check up adalah compound noun yang berasal dari kata verb check dan preposition up. Selanjutnya preposition ditambahkan noun. She came on time this morning. Jadi on time adalah compound nounnya, berasal dari penggabungan preposition on dan noun time. Next ada adjective yang digabungkan dengan verb. My dry cleaning should be ready this afternoon. Nah, dry cleaning adalah compound noun, adjective dry dan verb cleaning. Selanjutnya ada adjective yang digabungkan dengan noun. The teacher writes something in the blackboard. Nah, blackboard adalah compound noun yang digabungkan dari kata adjective black dan noun board. Oke, selanjutnya preposition yang ditambahkan verb. Contoh kalimatnya, this underwear's price is too expensive. Underwear, penggabungan kata under, preposition, dan verb wear. Nah, itulah beberapa contoh dari compound noun dan pembentukannya. Saya pikir sudah jelas ya. Oke guys, itulah tadi ulasan kita tentang noun atau kata benda yang meliputi definition of noun, function of noun, and types of noun. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah kemampuan bahasa Inggris kalian. Thank you so much for watching my video. And if you like this video, please show me your support. Click like, subscribe to the channel, put your comment below, and share the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on my next video. Bye-bye!